Beritahu keluarga Anda, pasangan Anda, dan anak-anak Anda, inilah perbuatan baik yang dapat mendatangkan rezeki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberi kita kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kita dan bersiraturahmi di channel ini. Para pemirsa Irama Bertasbih yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang datangnya dari Allah datang kepada kita dalam berbagai bentuk, seperti kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan materi. Selain itu, memiliki keluarga yang baik, orang tua yang baik, teman yang baik, itu juga merupakan salah satu nikmat dan rezeki yang bisa kita peroleh. Mengajarkan kepada pasangan dan anak-anak kita tentang agama sangatlah penting. Hal itu harus dilakukan sejak dini. Salah satunya adalah mengajarkan kepada anak kita tentang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini saya akan membahas tentang beberapa perbuatan baik yang bisa mendatangkan rezeki. Apa saja? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan video ini kepada orang lain agar bermanfaat untuk mereka, dan tentunya akan menjadi amal jariah buat kita bersama. Yang pertama adalah memberi makan dan merawat tumbuhan. Perlu kita ketahui bersama bahwa manusia hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan beberapa makhluk Allah lainnya. Sebagai sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus saling peduli dan menyayangi. Salah satu bentuk peduli dan kasih sayang dapat ditunjukkan, yaitu dengan merawat tanaman dan memberi makanan pada hewan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan didapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan merawat tanaman dan memberi makanan kepada hewan, maka dihitung seseorang tersebut bersedekah. Jika sudah bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan rezeki yang berlimpah. Yang kedua adalah tersenyum. Tersenyum adalah perbuatan yang mudah sekali kita lakukan. Hal sederhana ini ternyata dapat menjadi magnet mendatangkan rezeki kepada kita. Janganlah sekali-sekali engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu dengan engkau menjumpai saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang kamu berikan dan kamu perlihatkan kepada orang lain adalah bernilai sedekah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah
sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan bahwa setiap umatnya yang berinfak maupun bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak akan pernah merasa berkurang hartanya. Allah akan menggantinya berkali-kali lipat yang ia keluarkan. Allah berfirman, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Yang ketiga adalah bersedekah pada fakir miskin dan anak yatim. Anjuran untuk bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang membutuhkan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 215. Dengan mengeluarkan uang untuk bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim tidak akan mengurangi rezeki kita, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan rezeki yang berlimpah, yang kita tidak tahu dari mana datangnya, kapan dan di mana rezeki itu akan menghampiri kita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Yang keempat adalah melaksanakan sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah. Melaksanakan sholat duha hukumnya adalah sunnah. Namun hal sunnah jika dikerjakan dengan istiqomah akan mendapatkan pahala dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anak Adam, tunaikanlah kewajibanmu untukku, yaitu sholat 4 rakaat pada pagi hari. Niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Setelah mengerjakan sholat duha, lanjutkan dengan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Waqiah. Nabi Muhammad pun bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asy-Syakir. Yang kelima adalah membaca surat Ikhlas dan surat Al-Fatihah. Saat mengerjakan sholat 5 waktu, pertanda kita sudah membaca 2 kali surat Al-Fatihah. Dengan begitu, insya Allah akan diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan dunianya, diberi kebahagiaan untuk dirinya serta keluarganya, diberikan akhlak yang baik dan lain-lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, disunahkan untuk membaca surat Al-Fatihah 40 kali setelah selesai melaksanakan sholat maghrib. Selain surat Al-Fatihah, ternyata surat Al-Ikhlas pun dapat menambah rezeki. Bagaimana caranya? Maka bacalah surat Al-Ikhlas setiap Anda akan memasuki rumah. Hal ini sebagaimana hadis riwayat At-Tabarani dan Jarir bin Abdullah. Seorang sahabat pernah mengeluhkan kemiskinan dan impitan hidup kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan resep tersebut, yakni membaca sekali surat Al-Ikhlas setiap memasuki rumah. Selain dari itu, sebuah hadis diriwayatkan
Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmadi. Yang keenam adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah hal yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan. Namun terkadang ada saja beberapa anak yang tidak melakukannya. Cobalah berbakti kepada orang tuamu dan rasakan manfaatnya. Jika kita belum mampu membahagiakan orang tua kita dengan materi, maka jangan menyusahkan mereka dengan urusan materi pura. Kita tidak bisa memberi, tetapi kita tidak memintanya. Kita tidak mampu membahagiakannya, tapi kita jangan menyusahkannya. Tidak perlu semua kesulitan hidup ini kita curahkan kepada orang tua yang akhirnya akan menambah beban pikirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan memperoleh keberuntungan yang besar dan Allah akan menambah umurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Yang ketujuh adalah silaturahmi. Bersilaturahmi bisa dilakukan dengan mengunjungi tetangga, saudara, sahabat, kerabat dekat. Selain bisa bersenang-senang, ternyata silaturahmi dapat mendatangkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan adalah bersyukur dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki pada masing-masing hambanya. Sebagai hambanya, kita harus mensyukuri apa yang Ia berikan. Mau kecil ataupun besar, mau banyak ataupun sedikit, jangan sampai kufur nikmat. Sebab jika kita bersyukur dalam setiap keadaan, maka Allah akan menambah kenikmatan yang tak terhingga untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku pasti tambah kenikmatan kepadamu. Dan jika kamu mengingkari atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah 8 amalan sederhana yang termasuk perbuatan baik yang bisa mendatangkan rezeki. Sangat mudah kita lakukan, dan marilah kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, pasangan, serta anak-anak kita untuk melakukannya. Para pemirsa Irama Bertasbih yang berbahagia, setiap manusia menginginkan kehidupan yang berkecukupan. Banyak sekali di antara kita yang telah berusaha, berjuang untuk mencari nafkah demi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Namun terkadang ada saja hal-hal tak terduga yang harus kita keluarkan, sehingga rezeki yang kita peroleh pun berkurang. Oleh sebab itu, jika Anda ingin rezeki Anda dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerjakanlah 8 amalan ini dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, penuh keyakinan, tanpa ada paksaan. Insya Allah, jika Anda secara istiqomah mengerjakannya, Allah akan memudahkan rezeki Anda. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kecil ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan tentunya akan menjadi amal jariah buat kita bersama. Mohon maaf
apabila ada kekurangannya, dan semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.